formasi jabatan yang kita lamar. Kemudian untuk lokasi ujian akan tertera di sini. Kemudian di sini untuk informasi lain ini masih kosong. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara memilih lokasi ujian dan juga mencetak kartu peserta ujian untuk teman-teman pendaftar P3K teknis maupun juga pendaftar P3K Kemenak. Nah, di sini kita login ke akun kita masing-masing. Berikutnya kita memilih lokasi ujian dan juga mencetak kartu peserta ujian. Nah, teman-teman di sini jangan sampai salah pilih dan juga terlewat sesuai dengan jadwalnya. Dikarenakan inilah merupakan syarat mutlak bagi kita untuk bisa ikut seleksi kompetensi P3K. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sesuai dengan yang telah disampaikan juga dari akun Instagram untuk P3K Kemenak ya, untuk mendaftar P3K Kemenak, maka di sini ada informasi penting yaitu untuk seleksi calon P3K Kemenak. Maka di sini teman-teman bisa melakukan yang sudah lulus seleksi administrasi ya. Ini wajib memilih titik lokasi ujian dan mencetak kartu peserta ujian. Ini adalah tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Februari tahun 2023 melalui akun SSCSN masing-masing. Nah, hal serupa juga disampaikan yaitu pengumuman langsung dari BKN ya, yaitu untuk pemilihan lokasi tes untuk P3K tenaga teknis. Ini dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2023. Kemudian di sini untuk bagi peserta P3K teknis yang sudah lulus seleksi administrasi, ini wajib memilih lokasi ujian berdasarkan wilayah provinsi, tempat provinsi pilihan sebelumnya ya, pada akun SSCSN. Nah, di sini peserta hanya dapat memilih titik lokasi ujian yang tersedia pada wilayah provinsi yang telah dipilih saat pendaftaran dan tidak berpindah lokasi. Nah, cara untuk melakukan pemilihan titik lokasi ujian dan juga mencetak kartu peserta ujian itu adalah, maka teman-teman bisa menggunakan HP maupun juga laptop ya. Nah, di sini kita bisa login ke akun kita. Teman-teman bisa masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Dan berikutnya setelah kita sampai pada portal SSCSN, berikutnya di sini kita login ke akun kita masing-masing. Kita bisa klik login ya. Dan berikutnya di sini kita memasukkan nick dan juga passwordnya. Kita masukkan nick dan juga password yang dulu sudah kita buat ketika melakukan pembuatan akun SSCSN. Nah, setelah itu di sini kita bisa klik masuk. Kemudian kita akan langsung diarahkan menuju ke halaman resume ya. Nah, di resume pendaftaran calon ASN di sini teman-teman silahkan scroll ke bawah, maka kita akan bisa memilih lokasi ujian pada bagian bawah. Di bagian ini maka kita akan bisa melihat kembali yaitu untuk persyaratan instansi kita ya. Inilah untuk persyaratan-persyaratan yang sudah kita kirimkan. Kemudian bagi teman-teman yang di sini syarat utama kita bisa memilih lokasi formasi, lokasi ujian ya. Ini adalah teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi. Nah, berikutnya di sini kita bisa scroll ya ke bagian bawah. Nah, pada bagian inilah kita bisa melakukan pemilihan untuk titik lokasi ujian. Nah, seperti yang tertera di sini, ini adalah syaratnya teman-teman ketika diseleksi administrasi di sini adalah harus sudah lulus seleksi administrasi ya. Nah, berikutnya di sini ada notifikasi sebelum memilih titik lokasi ujian, peserta di sini diharapkan untuk memperhatikan pengumuman instansinya masing-masing. Nah, di sini misalkan ini adalah dari P3K teknis untuk di instansi Kementerian Agama dan juga tentunya untuk di instansi lain juga akan sama ya. Nah, di sini akan ada yaitu untuk provinsi pilihan. Misalkan di sini adalah provinsi pilihan kita itu terdapat di mana. Kemudian untuk lokasi tes, maka di sini kita bisa memilih lokasi tesnya. Nah, untuk memilih lokasi tesnya di sini kita bisa klik di sini ada menu drop down ya. Nah, setelah itu maka di sini kita nantinya bisa klik simpan yang ada di sini. Dan selanjutnya setelah di sini kita memilih di menu drop down, maka di sini akan ada pilihan. Nah, di sini kita wajib memilih pilihan yang ada ya. Misalkan di sini setelah saya ini adalah dari provinsi di sini, kemudian lokasi ujian ya. Setelah kita klik pada lokasi ujian, berikutnya di sini akan muncul untuk kantor regional 9 BKN ya. Kemudian di sini kita bisa klik di sini yaitu pilih lokasi ujian. Setelah itu di sini kita bisa klik simpan. Setelah kita berhasil memilihnya, maka berikutnya di sini kita bisa klik simpan.
Selanjutnya di sini juga ada informasi. Selanjutnya di sini juga ada informasi bahwa di sini kita diharap untuk pastikan Anda selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi ASN melalui situs resmi instansi pilihan Anda ya. Nah, di sini setelah itu kita klik simpan, dan kemudian untuk langkah terakhir setelah kita berhasil klik simpan, berikutnya di sini kita sudah muncul yaitu tombol untuk mencetak kartu peserta ujian ya. Nah, untuk mencetak kartu peserta ujian, teman-teman bisa klik saja di sini, langsung cetak kartu peserta ujian, kita klik di sini. Maka dengan sendirinya ini akan terunduh ya, akan terunduh untuk kartu peserta ujian kita. Dan berikutnya ini adalah untuk penampilan, yaitu untuk kartu peserta ujiannya. Setelah kita itu memilih titik lokasi ujian untuk P3K teknis maupun juga Kemenak, maka di sini kita mencetak kartu peserta ujian ya. Inilah untuk instansinya, misalkan adalah Kementerian Agama, kemudian nama data-data kita untuk nomor peserta kita di sini, kemudian misalkan di sini kantor Kanwil Kemenak provinsi mana gitu ya. Kemudian untuk ijazah kita, kemudian untuk formasi jabatan yang kita lamar. Kemudian untuk lokasi ujian akan tertera di sini, kemudian di sini untuk informasi lain ini masih kosong. Tentunya kita menunggu untuk tahapan berikutnya ya. Setelah kita itu melakukan pemilihan titik lokasi ini dan juga mencetak kartu peserta ujian. Nah, setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian, maka tahapan berikutnya di sini kita juga harus memahaminya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah kita memilih untuk lokasi ujian, misalkan adalah di sini adalah provinsi dari Jakarta ya. Kemudian kita pilih untuk lokasi tesnya, misalkan di sini adalah BKN Pusat Jakarta, yaitu berada di Cililitan. Soalnya kita bisa klik simpan kan tadi. Nah, berikutnya di sini kita harus mencermati untuk jadwal berikutnya. Setelah di sini kita berhasil mencetak kartu peserta ujian. Nah, berikutnya di sini kita itu adalah sudah sampai pada tahap mana teman-teman, yaitu kita masih dalam tahap ini ya, yaitu untuk pemilihan lokasi. Nah, pemilihan titik lokasi ujian dan juga pencetakan kartu peserta. Yang mana untuk pencetakan kartu peserta dan juga untuk di sini memilih lokasi ujian adalah tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023. Kemudian nanti tanggal 23 sampai 24 lah dilakukan yaitu penarikan data final. Apa sih yang dimaksud dengan penarikan data final? Jadi seluruh data dari akun SSN kita memilih lokasi di mana, itu adalah nanti kita akan diberikan yaitu penjadwalan ya, yaitu jadwal untuk seleksi kompetensi kita sesuai dengan lokasi yang kita pilih. Nanti dilakukan tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret. Kemudian untuk pengumumannya, pengumuman daftar peserta, kemudian waktu dan juga tempat seleksi, nanti kita bisa akses di akun kita yaitu di sini, yaitu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 ya. Makanya di sini untuk informasi lain inilah masih kosong, nanti kita pantau untuk di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk pelaksanaan seleksi kompetensi, teman-teman jangan lupa ini tentunya sudah mempelajari materi pokok dan juga kisi-kisi yang sudah kita bagikan pada video sebelumnya ya. Dan juga di sini kita sudah mengetahui juga untuk passing grade-nya dari masing-masing mapel atau mungkin masing-masing formasi jabatan tentunya akan berbeda satu dengan lainnya. Nah, untuk pelaksanaan kompetensi teknis, inilah seleksi kompetensi, inilah tanggal 10 Maret sampai 3 April untuk seleksi kompetensi tambahan, kemudian pengolahan nilai, kemudian pengumuman kelulusan nanti tanggal 9 sampai 11 April, masa sanggah, kemudian jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah. Yang lulus nanti adalah bisa mengisi daftar riwayat hidup atau DRH pada tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei. Berikutnya nanti tinggal menunggu yaitu untuk usul penetapan nomor induk P3K. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Jangan sampai teman-teman terlewat, nanti maksimal tanggal 22 Februari sudah memilih titik lokasi ujian.